Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel yang khusus bahas masalah riba, utang, dan solusi-solusinya. Hari ini saya sedikit berbagi tentang bagaimana kita husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini ada sebuah kisah salah satu anggota CPR dari Banyumas, di mana beliau pada saat menghadapi hutang akhirnya keluarganya bercerai. Nah, dari perceraian tersebut utang yang berkaitan dengan KPR rumah ditanggung oleh si wanita. Nah, karena si wanita ini dulunya adalah perawat, pada saat beliau menikah terus disuruh resign, maka tidak ada pendapatan. Nah, solusinya adalah beliau menjual salah satu aset tanah kosongnya. Nah, proses menjual itu butuh proses yang lama, sehingga beliau memberikan surat, intinya surat permohonan penangguhan ke bank untuk pelunasan dengan menjual aset. Dari pihak bank menolak, dan jalan 6 bulan dari pihak bank melelang jaminan rumahnya dengan limit yang masih di atas harga wajar, sehingga lelang pertama TAP. Selang 3 bulan kemudian bank melakukan lelang kedua, dan lelang kedua limitnya sudah turun, di mana harga wajar sekitar 350-an, limit lelang yang kedua sudah di angka 230 juta, sementara sisa pokoknya masih 216 juta. Nah, lelang kedua pun TAP. Terus yang berikutnya lelang ketiga, di mana lelang ketiga itu jaraknya juga sekitar 3 bulan, dan itu limitnya sudah di 220 juta. Jadi selisih 4 juta dari sisa utang. Dan yang ketiga pun ini TAP atau tidak ada pemenang. Nah, tanahnya ini ternyata ada calon pembeli, cuma pembayarannya adalah bertahap, tidak sekaligus, sehingga beliau mengajukan surat permohonan pelunasan secara bertahap di angka 217 juta. Jadi malah lebih tinggi 1 juta dari harga pokok, karena memang pelunasannya 216 juta 700-an lah. Jadi pembulatan ke angka 217 juta bertahap sampai dengan Februari. Bank menolak, dan 1 bulan dari permohonan itu bank melelang aset tersebut di angka 165 juta. Jadi di bawah pokok. Nah, disinilah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Teman-teman yang lain di bank yang sama lelangnya tidak begitu cepat, tetapi dia lelangnya begitu cepat. Ternyata rencana Allah itu sangat berbeda dengan rencana manusia. Di lelang keempatnya ada pemenang lelang. Nah, setelah ada pemenang lelang, kita nego dengan pemenang lelang, akhirnya pemenang lelang mau mengikhlaskan. Nah, di proses ini ternyata limit lelang ditambah pajak balik nama 2 kali dari pemenang lelang terus kepada beliau, total habisnya 200 juta. Coba kalau kita sesuai dengan skenario otak kita, di mana pelunasannya secara bertahap dan selesai sampai Februari, itu habisnya itu untuk pelunasan 217, berikutnya nanti untuk balik nama dari itu atas nama suami istri dijadikan hanya atas nama si wanita saja, itu melalui proses sidang pengadilan agama. Terus nanti ada pajak-pajak, habisnya dimungkinkan bisa sampai 230-240 juta. Belum si mantan suami juga komunikasinya yang tidak bagus, bisa saja dia tidak mau tanda tangan untuk proses misalkan hibah, kalau memang hibah. Sehingga proses ini kalau dulu pakai skenario kita itu ribet, ternyata kalau kita pakai skenario Allah itu ternyata lebih simpel.
Jadi selalu berprasangka baik kepada Allah, yakinlah Allah akan selalu memberi yang terbaik. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.